Profil Mauro Zylstra, calon striker timnas Indonesia perebut perhatian Sinteyong. Momok timnas Indonesia ungkap alasan sepak bola Thailand tak berkembang. Simak selengkapnya di sini. Mauro Zylstra menjadi pemain keturunan terbaru yang dirumorkan akan menjadi naturalisasi untuk timnas Indonesia. Minimnya pilihan untuk posisi pemain depan di tim Garuda menjadi salah satu alasan kenapa sang wonderkid 19 tahun asal Belanda itu dikaitkan dengan skuad asuhan Sinteyong. Rafael Struijk sudah dinaturalisasi, namun terlalu bergantung pada seorang tentu bukanlah langkah yang bijak. Ia baru berusia 20 tahun dan meski sudah menunjukkan penampilan menjanjikan dari 2 pertandingan di FIFA Matchday pada Juni 2023 lalu, Struijk masih terlalu muda. Lagi pula, penggawa ADO Den Haag tersebut bukanlah seorang striker murni, mengingat posisi terbaiknya adalah penyerang sayap kiri. Itulah kenapa sosok Zylstra dibutuhkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia, dan berikut ini adalah profilnya. Mauro Zylstra lahir di Belanda pada 9 November 2004 dari ibu asal Belanda dan ayah berdarah Indonesia. Melansir info dari Football Telenesia, ayah Zylstra punya akar dari Bandung, Jawa Barat dari pihak ibu. Seperti anak Belanda kebanyakan, Zylstra bercita-cita menjadi pemain sepak bola profesional dan sejak usia belia sudah tekun belajar di akademi-akademi kesebelasan negeri Tulip. Ia mengawali karirnya di dunia sepak bola dengan bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2019. Zylstra hijrah ke Akademi AFC 018 Amsterdam. Mauro Zylstra diberikan kepercayaan untuk tampil lebih banyak di AFC 018 Amsterdam di berbagai kelompok umur seperti U17 dan U18. Penampilannya mulai disorot tak kalah memperkuat AFC 018 U18 pada musim 2021-2022 yang menjadi awal tahun namanya sampai ke telinga penikmat sepak bola Indonesia. Di musim tersebut, Mauro sukses mengemas 18 gol dan 11 assist, namun ditempatkan di posisi gelandang serang sebagai posisi alternatif. Di posisi itu ia membukukan 12 gol dan 5 assist dari 9 laga yang dilakoninya, yang menunjukkan ia tak hanya cocok dipasang sebagai penyerang tengah. Perjalanan karir Zylstra yang baru seumur jagung kemudian berlanjut ke Akademi NEC Nijmegen yang mengajaknya bergabung pada 2022-2023 lalu. Berbeda dengan musim lalu bersama AFC 018 Amsterdam, ia belum mendapatkan menit bermain yang banyak, namun itu wajar karena dimasukkan ke dalam tim U21. Musim lalu Zylstra hanya diberikan kesempatan main di 7 laga. Dari ke-7 laganya di semua kompetisinya itu ia mengemas 3 gol. Ia hanya diberikan kesempatan main penuh selama 90 menit di 2 laga divisi 2 musim gugur U21 kontra FC Den Bosch U21 dan Vitesse Arnhem U21. Meski belum menjadi pilihan utama di skuad asuhan Jeffrey Lewakabesi, Mauro tampil gemilang di laga melawan VVV Venlo U21. Di laga tersebut ia mencetak 3 gol alias hat-trick dan menjadi pahlawan kemenangan timnya. Andai masuk dalam proyek naturalisasi timnas Indonesia, maka Mauro Zylstra akan menjadi prospek yang luar biasa dengan postur tinggi 187 cm itu. Usianya yang masih muda pun bisa membuatnya masuk ke dalam berbagai level skuad. Otomatis transisi dan adaptasinya dengan skuad Sinteyong akan semakin lancar. Kapten timnas Thailand Chanatip Songkrasin mengungkapkan alasan mengapa sepak bola negaranya tidak bisa berkembang. Sepak bola Thailand saat ini tengah menghadapi krisis setelah munculnya sejumlah masalah yang berkaitan dengan manajemen, termasuk pengunduran diri dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand atau FAT yang diduga karena ada campur tangan politik. Hal itu tentu akan menyebabkan pelanggaran peraturan FIFA. Berkaca dari itu, Presiden FAT Somyot Pumpanbong memutuskan bahwa dirinya batal untuk mengundurkan diri. Somyot akan tetap menjadi Presiden FAT hingga akhir masa jabatannya pada Februari 2024 nanti. Dan baru-baru ini Chanatip memberikan pandangannya tentang berbagai isu yang terjadi di sepak bola Thailand. Salah satu isu yang dibahas oleh Chanatip adalah perkembangan industri sepak bola Thailand. Pemain anyar Buriram United ini mengatakan bahwa sepak bola Thailand tak bisa berkembang lebih jauh. Menurutnya ini disebabkan oleh perpecahan yang terjadi antara pemangku kepentingan di sepak bola Thailand.
Ya, pada akhirnya sepak bola Thailand tidak bisa berkembang jika semua sektor tidak saling membantu. Sekarang semua orang masih terbagi. Saat ini pemerintah masih terpecah belah. Departemen Pendidikan Olahraga juga terbagi. Otoritas Olahraga Thailand atau SAT masih terpecah belah. Asosiasi Sepak Bola Thailand masih terpecah belah. Dan pada akhirnya tidak ada jalan keluar, ungkapnya. Chenatip lalu menyebutkan kasus bahwa klub Liga Thailand akan memisahkan dan mengelola liga di antara mereka sendiri. Secara pribadi menurut saya klub besar akan bertahan. Dia bertahan karena ada uang, kata Chenatip. Tapi tanyakan pada klub yang lebih rendah di level akar rumput. Gaji seorang pemain sepak bola hanya 10.000, ungkapnya. Lebih lanjut, Chenatip juga menyoroti Stadion Raja Manggala yang tidak lagi digunakan sebagai markas timnas Thailand. Terakhir kali stadion tersebut digunakan untuk pertandingan timnas Thailand adalah pada Piala AFF 2018 silam. Sejak 5 tahun lalu, saya belum pernah bermain di Stadion Raja Manggala, kata Chenatip yang dikutip dari superbowl.id dari Thailand. Pada hari anak ketika saya masih berusia 8 tahun, ayah saya mengatakan bahwa hanya tim nasional yang boleh bermain di stadion ini. Hari ini itu tidak terjadi lagi. Mereka menggunakan Raja Manggala untuk menggelar konser. Mereka memperbaiki rumput untuk laga melawan Manchester United, tetapi tim nasional tidak pernah bermain di sana. Ya memang tidak ada cara untuk berkembang. Itu sangat mendasar, kata momok timnas Indonesia di final Piala AFF 2020 itu. Selain itu, Chenatip juga membahas tentang pembinaan pemain usia muda. Kita harus memperhatikan anak-anak. Lebih baik lihat akar rumput. Mereka tidak punya kesempatan. Dia tidak punya 3-4 10.000 baht. Dia nggak punya gaji. Mereka tidak bermain, tidak punya peluang, harus menekan untuk masuk ke tim besar. Ya, jika hanya tim besar yang sukses, maka sepak bola tidak menyenangkan. Tidak ada yang berkembang, kata Chenatip. Salah satu isu yang dibahas oleh Chenatip adalah perkembangan industri sepak bola Thailand. Pemain anyar Buriram United ini mengatakan bahwa sepak bola Thailand tak bisa berkembang lebih jauh.